Saya mau cerita. Ada dua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan videonya. Putus ya Pak Fran? Internet itu saya sudah. Internet di saya. Oh, Internet wifi saya kayaknya. Saya ganti itu deh. bisa. Oh, wifi-nya itu ya, putus ya? Ya. Ulang aja. Gimana? Udah bisa, Pak? Sudah. Ah, Ulang ya. ya. mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak. Saya mau cerita. Ada dua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan.
Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Aha, Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Nggak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jahat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Pablo tidak perlu lagi membawa ember. Artinya airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asyik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan, seperti Bruno pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Pablo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uang yang akan dia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu? Jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja, capeknya sekali saja, tetapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu, saat ini kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif.
Selamat malam para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang bisa jumpa kembali dengan teman-teman semua di acara 3i LC ya. Dan pada Rabu malam ini kita akan memberikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama bagi Anda yang masih baru-baru ya, penjelasan tentang bisnis 3i Networks di sesi yang pertama. Nah, nanti di sesi yang kedua kita akan mendengarkan cerita dan kisah real ya, kisah yang sebenarnya dari dua orang leader yang menjalankan bisnis ini dan sudah merasakan manfaatnya, sudah merasakan hasilnya. Seperti apa kisah mereka nanti Anda bisa dengarkan di sesi yang kedua. Nah, tetapi sebelum kita memulai acara ini, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk bisa membayangkan ya bahwa kita semua sedang berada dalam satu tempat ruangan seminar. Ya, jadi tentu saja kalau Bapak Ibu mengikuti sebuah seminar pasti sudah mempersiapkan waktu ya, sudah mempersiapkan waktu dan sudah mempersiapkan diri ya. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu mengikuti acara ini, Bapak Ibu tidak fokus ya dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Alangkah baiknya Anda mengikuti acara ini sama seperti berada dalam satu ruangan seminar yang besar ya. Meskipun kita berada dalam tempat masing-masing ya, ada yang di mana aja nih? Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, Surabaya, ada yang dari Medan ya. Tetapi kita berada dalam satu momen yang sama, event ini, 3ILC ini, agar rekan-rekan bisa mendapatkan manfaat dengan maksimal. Sayang sekali kalau Bapak Ibu 1 jam ke depan tidak fokus ya, sambil mengerjakan tugas-tugas lain ataupun bahkan sambil tidur-tiduran ya. Sangat sayang sekali. 1 jam akan sangat berharga, akan sangat bermanfaat apabila Bapak Ibu semuanya fokus. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, saya yakin setuju ya. Nah, karena itu silakan Bapak Ibu mungkin mengambil sikap duduk yang baik, yang tepat ya. Mungkin cari sofanya yang nyaman agar selama 1 jam ini badannya tidak pegal-pegal gitu ya, mengikuti acara kita ya. Dan mohon kerjasamanya juga agar berpakaian yang pantas ya, yang rapi, yang sopan. Tentunya mengikuti acara seminar Bapak Ibu ya, bukan menggunakan pakaian renang misalkan seperti itu ya. Atau Bapak Ibu mungkin tidur-tiduran dalam posisi rebahan, rasanya kurang pas ya. Setuju ya? Jadi mari kita membangun bisnis kita ini dengan sikap yang tepat ya. Meskipun acara ini gratis, tetapi kita perlu bayar dengan waktu ya, 1 jam, dengan paket internet kita, betul ya, dan tentunya dengan sikap yang tepat ya, agar apa yang informasi yang malam ini rekan-rekan semuanya dapatkan bisa menjadi sebuah harta yang berharga ya, yang bisa berguna buat Bapak Ibu semuanya dan keluarga ya. Oke, dan coba saya lihat di galeri view nih, ada siapa saja ya. Ada Ibu Sisil, ada Mang Dilan, ada Rusliani Panjaitan, halo Ibu ya, ada Ibu Vina, ada Pak Marison, ada Pak Almanus, ada Pak Dedi dari Cilandak ya, dan ada Pak Hengki Sinaga dan masih banyak lagi yang lain ya. Nah, karena itu Anda yang kameranya menyala ya, tentunya sekali lagi jangan sampai nanti ada aktivitas-aktivitas yang kurang pas ya. Nanti kalau Anda viral repot ya. Jangan sampai viralnya yang enggak begitu ya. Ya, kalau viralnya berprestasi nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, sudah siap mengikuti acara 3ILC pada malam hari ini? Kalau sudah siap boleh senam jari ya. Senam jari itu maksudnya apa ya? Chatroom ya. Siap gitu ya. Nah, tentunya pembicara-pembicara kita pada malam hari ini juga akan berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Yang saat ini sudah ada sekitar hampir 200 orang ya. Ya, jadi pada saat nanti acara, Bapak Ibu semuanya ikuti ya. Apabila mungkin ada sebuah statement pertanyaan dari narasumber kita ya malam hari ini, Bapak Ibu ikut acaranya. Caranya ya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari narasumber, Bapak Ibu juga bisa ikut menjawab melalui chat room ya. Supaya apa? Supaya maksimal begitu ya. Oke? Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya rugi banget kalau Bapak Ibu tidak mengikuti acara ini bersama dengan anggota timnya, bersama dengan calon prospek, bersama dengan timnya masing-masing.
Ya, kenapa? Karena untuk bisa berjumpa langsung dengan para narasumber yang Bapak Ibu akan dengar dan lihat pada malam hari ini, itu biayanya mahal. Coba aja kalau mau ketemu dengan leader-leader kita yang biasanya tampil di 3ILC, Bapak Ibu harus event khusus, ya, harus ke Jakarta, harus ikut Crown Academy misalkan, harus beli tiket pesawat, ya, nginep di hotel, ongkosnya mahal. Tetapi melalui event 3ILC ini, Bapak Ibu bisa dengan mudahnya, ya, langsung mendapatkan ilmu-ilmu pengalaman dari praktisi-praktisi di bisnis ini. Betul ya? Nah, karena itu ayo dong kerja keras untuk undang teman, undang anggota timnya mengikuti 3ILC ini supaya Bapak Ibu bisa bisnisnya terbangun. Oke, baik, kita akan langsung segera masuk ke sesi yang pertama, yaitu presentasi peluang bisnis 3i Networks. Bagaimana sih bisnis ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk mewujudkan berbagai impian ke depannya. Ya, mungkin sudah nggak sabar, terutama bagi Anda yang sudah ada prospek di kanan kirinya ya, ikut acara ini, langsung saja kencangkan sabuk pengaman Anda, dan kita akan segera mengikuti presentasi peluang bisnis 3i Networks yang akan dibawakan oleh presenter kita, seorang mantan direktur marketing, dan sekarang sudah fokus di bisnis ini dengan jaringan berkembang ke seluruh Indonesia, bukan cuma ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ya, dengan penghasilan tentunya puluhan juta rupiah per bulan. Bukan orang sembarangan tentunya. Langsung kita panggil presenter kita, Pak Sandy Pramana. Selamat malam Pak Sandy. Oke, selamat malam Pak Fran. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam acara BOP online kita. Baik, saya akan mulai presentasinya. Sebagai pembukanya, saya ada satu video kurang lebih 1 menit. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya 1 kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti berjalan. Oke Bapak Ibu, nah intinya dalam kehidupan ini tentunya kita ingin mempersiapkan satu kehidupan keluarga yang kaya, sehat, sejahtera, dan bahagia di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mewujudkan semuanya ini bermula dari satu pertanyaan, apa yang menjadi satu prioritas utama kita? Atau apa yang menjadi satu impian Bapak Ibu dalam hidup ini? Nah, ada 10 hal yang paling diinginkan oleh banyak orang dalam kehidupannya, mulai dari penghasilan tambahan sampai membantu orang lain atau kegiatan sosial. Nah, dari 10 hal ini saya nggak tahu mana yang paling menarik. Mungkin Bapak Ibu pilih salah satu atau beberapa, atau barangkali malam hari ini Bapak Ibu sudah memiliki di antara 10 hal ini. Tinggal Bapak Ibu tentukan, yang penting kapan ingin diwujudkan. Dengan kondisi pekerjaan Bapak Ibu hari ini, berapa lama bisa diwujudkan. Nah, seandainya mungkin hari ini Bapak Ibu sudah berusaha sedemikian rupa dan belum terwujud juga, mudah-mudahan melalui kita solusi pada malam hari ini bisa membantu untuk mempercepat mewujudkan prioritas yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup ini. Nah, umumnya untuk mewujudkan prioritas tadi, kita melakukannya itu dengan 2 cara. Pertama adalah kita bekerja, dan kedua adalah kita berbisnis. Nah, kalau kita lihat hari ini bekerja itu sebetulnya seperti kita barter waktu dengan uang. Artinya waktu kita korbankan untuk mendapatkan penghasilan. Istilahnya kerja 1 jam dibayar 1 jam, kerja 1 bulan ya dibayar 1 bulan, dan seterusnya. Masalahnya hari ini tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada saatnya kita tua atau sakit. Sering orang-orang yang hanya bekerja saja sering mengalami masalah keuangan. Nah, inilah yang terjadi di 85% orang hidup di dunia ini. Bahkan mereka untuk mendapatkan penghasilan lebih, mereka kerja lembur, cari kerja tambahan, kejar satu target yang tinggi, atau sebagian lagi mereka membangun satu
bisnis tradisional, tapi bisnis yang dalam kontrol mereka. Tanpa mereka berada dalam bisnisnya, mungkin akan terjadi penurunan omset, bahkan mengalami kebangkrutan. Inilah orang-orang yang ikhtiar membatalkan waktu dengan uang. Lalu pola yang kedua yang kita kenal dengan berbisnis. Orang yang hari ini tadinya bekerja, mereka ingin memiliki satu bisnis. Sebetulnya apa yang membedakan antara bekerja dengan berbisnis? Sebenarnya ada satu aset yang dia bangun. Jadi ketika orang yang namanya berbisnis, mestinya ada aset yang mereka bangun. Jadi tujuannya untuk mendapatkan penghasilan itu dari aset. Ketika aset sudah bekerja, mereka bisa memiliki, pemilik bisnis ini bisa memiliki satu kebebasan waktu, kebebasan pikiran, dan terakhir bisa mencapai satu kebebasan keuangan. Inilah yang diinginkan oleh banyak orang di dalam kehidupannya. Nah, dalam 3 golongan besar kategori bisnis, pertama adalah membangun satu perusahaan bersistem atau istilah konglomerasi, kedua membeli bisnis yang sudah jadi atau bisnis waralaba, yang ketiga adalah pola membangun satu bisnis jaringan atau istilah personal franchise. Dari ketiga pola ini intinya satu hal, yaitu bagaimana melakukan satu kali bisa mendapatkan penghasilan terus dan terus, atau istilahnya menciptakan satu keran penghasilan. Malam hari ini kami memperkenalkan nama 3i Network. Ini cara terdahsyat meningkatkan penghasilan, mungkin lebih tepatnya adalah pola yang ketiga tadi atau bisnis jaringan. Nah, kenapa kita namakan dengan 3i Network? Karena 3i Network ini adalah penggabungan dari tiga konsep, yaitu di sana ada asuransi, investment, dan income. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung dengan 3i Network, ada 3 hal, ada 3 poin yang Bapak Ibu akan dapatkan melalui konsep bisnis ini. Konsep ini sudah kami jalankan sejak tahun 2014 dengan pembagian bonusnya secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AJI. Konsep ini resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya atau dikenal dengan CAR atau dikenal juga dengan Car Life Insurance. Perusahaan ini PT AJ Sentral Asia Raya didirikan sejak tahun 1975. Artinya 45 tahun yang lalu perusahaan ini sudah berdiri. Di bawah ada kantor pusat kita ada 2 kantor pusat administrasi kita dikenal dengan namanya Wisma Car Life di Jalan Gelong Baru Utara nomor 5 sampai 8 dengan gedung 5 lantai. Kemudian kita juga ada kantor pusat kita ada di Wisma Asia di lantai 11 di Jalan Es Parman Slipi. Jadi ada 2 kantor pusat Jakarta Barat dengan dukungan kantor pelayanan cabang lebih dari 53 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan aset kita hari ini per September 2020 sudah di atas 8,41 triliun. Penghargaan yang terbaik juga kita sudah raih dari majalah Infobank, bahkan sebagai penghargaan tertinggi Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan asuransi dengan predikat yang sangat bagus. Dan penghargaan yang lain dari majalah Infobank juga dari sisi unit link-nya dengan kinerja kita dari 2015 sampai 2019 kita mendapatkan 11 sampai 25 penghargaan. Penghargaan yang lain dari sisi unit link juga dari majalah Investor yang dikenal dengan Infovesta Unit Link, kita juga mendapatkan predikat yang terbaik kinerja kita dari 2017 sampai 2019 kita mendapatkan 9 sampai 12 penghargaan. Secara legalitas dan keuangan kita dalam pengawasan OJK dan kita juga bernaung di bawah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Anda ingin terlibat melalui bisnis kita harus berlisensikan AAJI. Ini menunjukkan satu legalitas, satu company yang bisa diandalkan untuk jangka panjang. Nah, secara produk kita ada 2, kita produk asuransi. Pertama kita kenal dengan yang namanya Carling Promic. Carling Promic ini penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Sisi asuransi jiwa yang kita kecilkan, sisi investasinya yang kita besarkan dengan tujuan supaya Bapak Ibu setidaknya memiliki bekal untuk hari tua. Produk kita yang kedua kita kenal dengan yang namanya Gain Protection. Gain Protection ini adalah asuransi pelindungan pendapatan. Jadi kalau terjadi resiko, maka ahli waris akan mendapat penggantian penghasilan secara bulanan. Dan kalau tidak terjadi resiko selesai masa proteksi, premi akan dikembalikan 100%. Nah, intinya preminya juga sangat rendah dengan mulai 350.700 dan 1 juta. Yang terpenting lagi adalah masa bayar premi kita sangat singkat sekali, hanya 5 tahun saja. Anda boleh cicil secara bulanan, tahunan, bahkan sekaligus dengan 5 tahun. Di session kita pada malam hari ini saya tidak bahas tentang produknya. Bapak Ibu bisa hubungin agen pengundang Anda atau orang yang mengundang Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih detail bagaimana manfaat produknya.
session kita pada malam hari ini kita akan bahas bagaimana cara kerja daripada sistem bisnis 3i Network-nya. Intinya 3i Network adalah sebuah bisnis dengan konsep sederhana. Konsepnya hanya bercerita, ada ceritakan manfaat produk, company profile-nya. Bila ada teman Anda atau saudara Anda yang tertarik, mau bergabung dengan bisnis ini, pertama Anda akan dibayar yang namanya bonus rekrut. 1 kali rekrut Anda akan dibayar selama 3 tahun atau istilahnya 36 bulan. Nah, pertama dengan contoh premi 350.000, arti tahun pertama Anda akan dapat 50.000 per bulannya, kemudian tahun kedua dapat 25.000 per bulannya, tahun ketiga 12.500 per bulannya. Yang kalau premi 700.000, tahun pertama 100.000 per bulannya, tahun kedua 50.000 per bulannya, tahun ketiga 25.000 per bulannya. Premi yang 1 juta tahun pertama 140.000 per bulannya, tahun kedua 70.000 per bulannya, tahun ketiga 35.000 per bulannya. Intinya bonus rekrut ada 1 bonus berlipat gandaan. Semakin banyak Anda rekrut, Anda akan mendapatkan bonus rekrut ini akan semakin besar. Tapi secara konsepnya 3i Network kita bukan berbicara seberapa banyak Anda rekrut, tetapi lebih khususnya bagaimana membangun satu tim pemasaran. Intinya 3i Network hanya membangun 3 tim saja. Contoh hari ini kalau Anda bisa merekrut 5 orang dalam 1 bulan, Anda bagi menjadi 3 tim Anda. Jadi orang keempat dan kelima otomatis Anda harus masukin di salah satu tim Anda, apakah di tim ke-1, tim kedua, atau tim ketiga Anda. Ketika Anda bisa rekrut 5 orang tadi, apa yang Anda dapatkan? Pertama, bonus rekrut sebesar 250.000, kemudian Anda tambahan bonus elit khusus Anda yang bisa merekrut 5 orang atau lebih. Kalau Anda bisa merekrut di atas 10 orang, Anda akan mendapatkan 2 bagian daripada bonus elit ini. Nilainya bervariasi karena 10% omset nasional. Hari ini kita bagikan untuk Anda yang bisa merekrut 5 orang atau lebih ini. Nah, jadi nilainya kalau dalam 3 tahun terakhir ini sudah minimal 500.000 per bagiannya. Kadang-kadang bisa mencapai angka jutaan rupiah per bagiannya. Kemudian yang ketiga, kita ada tambahannya lagi namanya bonus level. Nah, bonus level ini adalah bonus jaringan. Di sini karena jaringan Anda baru 5 orang, maka bonus levelnya baru 50.000. Tapi kalau jaringan Anda bertumbuh jadi ratusan bahkan ribuan orang, tentunya bonus level ini akan bertumbuh juga. Kalau kita lihat total penghasilan Anda kurang lebih 800.000 dan bonus level Anda bisa dapatkan tidak harus dengan 3 grup, dengan 2 grup juga besar Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus level ini secara maksimal. Nah, kalau kita lihat secara penghasilan 800.000 sebetulnya ini lumayan besarnya. Kalau kita bandingkan dengan omset yang Anda ciptakan, artinya omsetnya 5 dikali 350.000, Anda menciptakan omset 1.750.000, tapi Anda bisa mendapatkan penghasilan 800.000, arti hampir 50% dikembalikan kepada Anda sebagai bonus. Nah, ini kalau kita lihat di tahap awal bonus yang dibagikan oleh 3i Network ini sangat maksimal karena kita sangat berbeda polanya tadi, kita menggunakan sistem hitungnya adalah secara omset nasional ini. Nah, kalau Anda bisa rekrutnya 5 orang yang 700.000, tentunya rekrut akan lebih besar, level akan lebih besar, bisa di atas 1 jutaan. Nah, kemudian kalau dengan satu grup 3i Network bisa dapat bonus nggak? Bisa, kita ada satu bonus yang namanya bonus persistensi. Nah, bonus persistensi adalah bonus yang dibayar sampai 10 kedalaman bulan, tapi bonus ini akan dibayar bulan ke-13 sampai 24. Yang penting di tim Anda atau di organisasi Anda ada tim yang jalan saja. Walaupun hanya satu grup, mungkin bukan kerja Anda, terjadi placement dari agen-agen yang di atas Anda atau leader Anda tetap akan dibayar bonus persistensi ini. Dengan premi yang 350.000 Anda dibayar 1.000, jadi 700 dibayar 2.000, yang 1 juta dibayar 2.860. 1.000 kalau Anda kumpulkan, yang penting Anda konsisten bayar premi, kemungkinan bonus persistensi ini Anda akan dapatkan. Nah, potensinya kalau kita lihat bisa di atas 88 jutaan. Nah, kemudian kalau kita lihat bonus-bonus 3i Network ini totalnya kurang lebih ada 6 macam. Tadi saya sudah bahas berapa macam. Biasanya kita bahas ada seperti besok pagi kita akan bahas di jam 2 siang di cara online ini lebih detail bagaimana perhitungan bonusnya. Nah, malam hari ini saya sampaikan aja ke dalam satu potensi penghasilan. Itu 3i Network hanya membangun 3 tim, grup A, grup B, dan grup C. Yang penting masing-masing grup ini menciptakan satu omset. Atau ibaratkan seperti kita membangun perusahaan dengan 3 cabang, Anda hitung A, B, dan C-nya berapa omsetnya. Jadi ketika terjadi omset, misalnya dengan omset 2.450.000, Anda menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta, kemudian Anda bantu omset grup Anda lebih besar lagi dengan 4,9 juta, Anda akan menjadi seorang leader agensi dengan penghasilan di atas 2 juta. Selanjutnya Anda bisa menjadi broad agency dengan penghasilan di atas 5 juta, omset masing-masing 15 juta. Contoh segmen seorang brown bisa penghasilan di atas 6 juta. Selanjutnya Anda bisa menjadi seorang silver agency dengan penghasilan di atas 10 juta, dan omset grup Anda masing-masing 50 juta.
Selanjutnya gold dengan penghasilan di atas 20 juta, omset masing-masing 100 juta. Contoh statement seorang gold bisa penghasilan di atas 27 juta. Selanjutnya platinum dengan penghasilan di atas 40 juta, omset masing-masing 200 juta. Posisi selanjutnya adalah titanium agency dengan penghasilan di atas 70 juta dengan omset masing-masing 400 juta. Nah, ini contoh titanium bisa penghasilan di atas 71 juta. Nah, puncak karir kita ada Crown Agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Omset masing-masing 800 juta. Artinya ketika terjadi serempak omset 800 juta di A Anda, di B, dan di C Anda akan menjadi seorang Crown Agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Nah, ini contoh statementnya, seorang Crown bisa penghasilan 286 juta setelah pajaknya. Dan bahkan bonus posisi saja sudah di atas 200 juta. Nah, intinya bagaimana mencapai posisi demi posisi tadi, Tirai Network sebenarnya sebuah sistem dengan kekuatan duplikasi. Seberapa cepat Anda menduplikasi tim Anda, itulah yang menentukan kesuksesan dan posisi Anda di bisnis ini. Contoh, kita ada satu sistem yang namanya mungkin adalah elite. Tadi kalau Anda menyimak, nanti ada bonus elite, Anda merekrut 5 orang. Sebetulnya kalau hari ini Anda bergabung di bisnis ini, Anda duplikasikan elite ini, bisnis ini akan jalan. Duplikasi akan jalan dengan sendirinya. Artinya ketika Anda join, Anda rekrut 5 orang, kemudian Anda bantu 5 orang ini, supaya elite juga menjadi 25 orang, dari 25 akan menjadi 125, akan menjadi 625, akan menjadi 3.125, akan menjadi 15.625, akan menjadi 78.125. Tapi yang namanya sebuah duplikasi tidak mungkin sempurna. Kita asumsikan 10% saja terjadi pencapaian, dengan angka yang terakhir 78.125, 10%-nya 7.812 orang. Kalau kita bagi menjadi 3 tim Anda, otomatis masing-masing tim Anda kurang lebih 2.600. Nah, masing-masing dari 2.600 ini, kalau kita kalikan dengan omset 350.000, artinya omset Anda 900 jutaan. Nah, tentunya ketika 900 jutaan masing-masing tim Anda akan menjadi seorang Crown Agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Nah, inilah mereka sudah mencapai posisi Crown Agency dari berbagai latar belakang, dari berbagai kota. Nah, di sini ada Pak Arya Wirajaya dari Bali, mantan minigame. Ada Pak Asyang Syu dari Surabaya, pemilik dealer mobil mewah. Pak Asya Tabani dari Tangerang, mantan kondektur. Pak Raymond Fris ini dari Depok, mantan karyawan. Pak Sarno dari Bekasi, mantan satpam. Ibu Melinalai dari Jakarta, ibu rumah tangga. Pak Kwantian dari Jakarta, mantan top leader MLM. Pak Yosef Tiawan dari Jakarta, mantan karyawan. Pak Heri Purnomo dari Jakarta, pengusaha. Pak Dani Johan dari Bekasi, pengusaha. Pak Aresyaki dari Yogyakarta, pengusaha. Artinya dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah, menunjukkan mereka bisa. Saya yakin dan percaya kalau mereka ini bisa, tentunya kita juga semuanya mestinya bisa. Nah, bagaimana memulai bisnis kita? Intinya memulai bisnis kita sangat sederhana. Bapak Ibu tinggal membeli ID aplikasi seharga 50.000, kemudian ikutin AJI. Kemudian Anda pilih pembayaran premi dengan 350.000, 700 atau 1 juta. Kita sudah siapkan virtual account, ada di beberapa bank, ada di BCA, Mandiri, BRI, bahkan di BNI juga ada, kita ada tambahan lagi di Bank DKI, dan di Indomaret dan Alfamart. Anda tinggal bayar langsung karena virtual account itu sudah atas nama Anda. Sebaiknya perdana juga Anda bayar langsung melalui virtual account-nya, karena virtual account itu sudah terhubung langsung ke PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, ketiga, sebagai agent 3M Network, Anda wajib sebagai pemegang polis. Yang keempat, Anda download aplikasi 3M Mobis dan Car Mobil SPAJ. Artinya dengan 2 aplikasi ini, bisnis kita bisa dijalankan dimanapun yang penting ada sinyal internetnya. Artinya hari ini Anda bisa manfaatkan dari rumah, bisa bekerja dari rumah. Jadi dengan handphone Anda tetap kita bisa mendapatkan penghasilan, karena hari ini sudah terbukti. Jadi jangan hanya gunakan handphone Anda sebijak mungkin untuk bisa mendapatkan penghasilan hari ini. Nah, ada 5 kesepakatan hari ini kalau Anda memutuskan sebagai agent 3M Network. Pertama, Anda tidak diperbolehkan membuat bursa sendiri atau wajib ikut bursa di Mobis. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan membuat aplikasi sendiri atas nama 3M Network. Yang ketiga, penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil, karena produk kita adalah murni produk investasi. Dalam istilah investasi kita yang dikenal dengan unit link, tidak boleh Anda mengatakan juga unit link ini adalah nilai persentasenya pasti. Memang kita ada rendah, sedang, tinggi, tapi itu hanya sebuah ilustrasi. Jadi tetap angka realnya tetap mengacu kepada pertumbuhan investasi itu sendiri. Yang kelima, tidak diperbolehkan membuat sistem dalam sistem, karena 3M Network adalah sebuah sistem yang sudah baku dan sudah terregister.
Anda tinggal ikutin saja, jalankan bisnis ini, bahkan sudah terbukti hari ini. Jadi, oke, itu aja presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih Gokron. Oke, saya akan kembalikan ke MC kita. Silakan Pak Fran. Baik, terima kasih Pak Sandy atas presentasi peluang bisnisnya ya. Dan teman-teman semuanya, seperti Anda tadi sudah dengarkan ya, bagaimana bisnis 3i Network ini termasuk mudah ya. Modalnya cuma 400.000 ya. Ternyata kita bisa dapatkan sebuah bisnis yang bisa mencapai satu penghasilan mencapai 200 bahkan 300 juta rupiah per bulan ya. Nah, pertanyaannya biasanya sudah ada belum yang membuktikan bahwa bisnis ini memberikan hasil sedemikian ya? Dan biasanya pertanyaan itu datang dari teman-teman yang masih baru ya. Nah, barangkali ada di antara teman-teman yang baru pertama kali ikut acara ini, kalau ada boleh chat room ya. Nih saya lagi sama prospek ya, ikut mendengarkan acara ini ya. Bolehlah sharing-sharing ya di chat room ya, supaya kita juga tahu nih siapa-siapa saja yang masih baru ya. Dan di sesi yang kedua ini ternyata kita sudah partisipan sudah hampir mencapai sekitar 400 orang ya, semakin banyak ya teman-teman ya. Oke, dan untuk sesi yang kedua pertama-tama akan tampil bersama dengan kita narasumber seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis 3i Networks ini. Beliau bertempat tinggal di Bali, bertempat tinggal di Bali, Bapak Ibu semuanya, dan sudah mencapai posisi bronze agency ya. Dan bahkan Bapak Ibu semuanya, narasumber kita 2018 kemarin berhasil mendapatkan trip mengikuti cruise ya 2018 yang lalu. Dan nanti kita juga akan dengerin ya seperti apa pengalamannya mengikuti trip kapal pesiar dari 3i Networks ya. Langsung saja teman-teman semuanya kita berangkat ke Bali untuk ngobrol bersama dengan Ibu Nimade Susilawati. Selamat malam Ibu Made. Oke, selamat malam Pak Frans. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Made? Ya, luar biasa. Baik sekali Pak Frans. Oke, kalau saya lihat Ibu Made ini setiap tampil selalu semangat, selalu antusias saya lihat ini. Oh iya dong Pak. Iya, 3i membuat kami selalu semangat Pak. Oke, baik. Ibu Made, ya sudah siap bercerita ya? Saat ini sudah ada 400 lebih yang ingin mendengarkan Ibu Made sharing. Siap ya, Ibu ya? Ya, siap Pak. Oke, nah Bu Made boleh cerita dulu awal-awal nih, dulu sebelum kenal 3i ini aktivitas Ibu kesibukannya apa aja Bu? Oke, baik, terima kasih Pak Frans kesempatannya dan saya menyapa teman-teman sahabat 3i di seluruh Indonesia ya. Selamat malam semuanya. Ya, puji syukur hari ini kita ketemu walaupun lewat udara, lewat media sosial ya. Jadi dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan penuh rasa syukur, betul ya. Jadi sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Frans ya. Oh, nama saya Nimade Susilawati, saya orang Bali, asli Bali Pak. Tapi biasa akrab dipanggil Ibu Susi, gitu. Nah, saya mengikuti program CAR 3i Network ini, kenal program 3i Network ini dari salah satu teman baik saya, gitu. Jadi beliau mengajak saya ketemuan. Akhirnya beliau mengeluarkan flip chart, beliau menginformasikan tentang asuransi. Tapi waktu itu jujur saja saya tidak terlalu tertarik karena saya sendiri sudah mempunyai polis asuransi baik kesehatan maupun beasiswa anak-anak saya gitu. Kemudian yang kedua beliau mengatakan ini juga ada tabungannya, jadi bisa punya satu tabungan terprogram katanya. Menurut saya nabung di mana aja juga bisa gitu ya. Jadi di mana-mana ada lembaga keuangan yang mengakomodasi dana kita untuk menjadi sebuah tabungan begitu. Tapi yang terakhir beliau katakan bahwa di sini ada peluang bisnisnya di mana kita ada potensi untuk mendapatkan penghasilan dari puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah gitu. Nah, saat itu baru saya balik bertanya gitu, ada apa kok bisa kita mengikuti nabung plus proteksi dan sekaligus ada
penghasilannya begitu. Nah, baru saya mulai kepo, Bapak Frans. Nah, jadi beliau katakan bahwa di sini benar-benar ada peluang bisnisnya yang bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi secara teamwork gitu. Wah, ini kayaknya bagus banget gitu. Nah, jadi dari alasan itu saya langsung ambil, Pak Frans. Saya langsung join waktu itu. Padahal saya tidak melihat lagi latar belakang saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, yang tidak punya uang. Kondisi ekonomi saya juga pada saat itu sedang minus sekali, ya, boro-boro zero ya. Tetapi ini minus, Pak Frans. Saya tanpa saya sadari, saya nggak ada duit. Yang di awalnya kan mulainya dengan menabung gitu kan. Tetapi dengan niat dan keyakinan saja bahwa saya akan bisa mendapatkan penghasilan dari program ini, akhirnya uang itu tiba-tiba aja ada di tangan saya. Artinya, ya boleh ya kalau kita ada niat, uang itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Mungkin dari pinjam dulu, mungkin dari ya ambil dulu dari dana uang dapur atau yang apa saja gitu. Yang penting niat saja dulu gitu. Saya yakinin saja bahwa bulan depan saya pasti mendapatkan elit gitu. Jadi dengan elit kan itu kurang lebih 1.800.000 sampai 1 juta lah ya, pasti kalau saya pinjam sekarang 400.000 kan sudah secara otomatis itu terbayar gitu. Akhirnya saya memang pinjam. Dan satu lagi saya tidak konfirmasi ke pasangan saya dulu. Nah, itu lagi hebatnya. Sudah ibu rumah tangga, nggak ada duit, uang pinjam, tidak ngomong pula ke suami gitu. Jadi benar-benar nekat Pak Frans gitu. Akhirnya untungnya dari keputusan yang saya ambil dengan modal nekat di tahun 2015 itu ya menjadikan saya seperti sekarang ini saat ini. Gitu Pak Frans. Oke, baik. Nah, jadi jelas dari awal Bu Made melirik bisnisnya dong ya di 3i ini ya. Ya, betul. Oke. Memangnya apa ya, tentunya sebagai ibu rumah tangga banyak juga yang ibu rumah tangga di luar sana ya sudah merasa dicukupkan dari ya dari keadaannya ya. Maksudnya biasanya kan ibu rumah tangga kan dinafkahi begitu ya. Ya. Dari suami begitu. Nah, kenapa Bu Made malah tertarik dengan menjalankan bisnis di 3i ini? Apa motivasinya sebenarnya, apa yang mendasari Ibu malah melirik bisnisnya? Apa yang motivasinya seperti apa awalnya? Oke, baik Pak Frans. Di awal memang saya mengalami satu musibah pastinya gitu. Tapi sebelum itu saya memang suka mencari peluang-peluang yang bisa saya mempunyai penghasilan sendiri. Walaupun sedikit, tetapi itu penghasilan yang bisa saya hasilkan dengan jerih payah sendiri gitu. Mulai ya jualan yang kecil-kecilan seperti itu dulunya di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi saya tidak bisa tetap berada di zona nyaman karena di tahun 2014 Pak Frans itu saya benar-benar dihadapkan dengan satu musibah yang sebelumnya tidak saya duga sebelumnya gitu. Di mana waktu itu satu di antara 3 kepastian waktu itu mengena di keluarga saya. Suami saya waktu itu kena musibah yang harus mengalami operasi besar. Sehingga pasca operasi itu mengharuskan suami saya harus bed rest kurang lebih sampai 1 tahun Pak Frans. Bayangkan kalau saya bergantung sama suami, ketika suami saya tidak mampu lagi bekerja, terus saya punya keluarga mau minta ke siapa? Terus anak-anak saya mau putus sekolah, apa anak-anak saya tidak makan? Apa saya tidak melanjutkan kehidupan saya? Itu tidak ada di dalam kamus kehidupan saya. Waktu itu saya benar-benar, makanya ketika saya ketemu program ini, saya benar-benar dalam kondisi yang sangat minus. Gitu. Jadi syukurnya memang waktu itu suami saya sudah join asuransi kesehatan. Sehingga untuk biaya operasinya, biaya rumah sakit memang tercover oleh asuransi. Tetapi biaya hidup saya selama 1 tahun, itu yang menjadi pertanyaan Pak Frans. Kalau saya tetap menjadi diri saya sebelumnya,
aman dan nyaman di situasi seperti itu, saya tidak tahu lagi saya harus bagaimana kelanjutannya, seperti itu Pak Frans. Sehingga itulah salah satu motivasi saya harus mempunyai penghasilan. Saya harus bisa menghidupi keluarga saya dengan dan tanpa suami. Seperti itu Pak Frans. Saya kondisikan bahwa diri saya single fighter, tetapi saya tidak single fighter. Saya posisikan diri saya single parent, tetapi saya tidak single parent gitu. Tetapi jadi usahanya tuh beda dong ya. Jadi semangatnya beda gitu. Motivasi saya bekerja itu berbeda. Kayak gitu Pak Frans. Oke, baik. Dan ketika sudah memiliki motivasi tadi ya, ada sebuah kondisi dan ya tentunya kita tidak harus mengalami kondisi demikian dulu ya. Lebih baik begitu ya, bisa termotivasi dari awal. Nah, Ibu Made ketika sudah mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini, tentu ini kan sesuatu yang baru juga ya. Sebelumnya mungkin belum pernah ada bisnis seperti ini dan Ibu terjun di sini. Nah, bagaimana Ibu bisa mencapai posisi bronze agency? Bisa diceritakan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, mungkin aktivitasnya seperti apa? Bisa diberikan gambaran ke teman-teman supaya mungkin teman-teman bisa niru gitu ya, apa yang dilakukan gitu. Oke, baik Pak Frans. Nah, di awal yang saya bayangkan mudah ya. Setelah saya implementasikan itu ternyata mudah tapi susah. Susah tetapi mudah gitu. Jadi kayak gitu deh Pak Frans. Nah, tetapi dengan niat saya itu tadi, dengan motivasi saya itu tadi, saya tetap berusaha saja dengan mengajak hot market dulu, artinya keluarga saya dulu gitu. Tetapi dari 10 orang yang saya kenalkan program ini di awal, dari keluarga saya itu sendiri semuanya menolak Pak Frans. Gitu. Mungkin mereka belum percaya karena saya hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi mereka tahu persis latar belakang saya seperti apa, yang hanya di rumah saja, yang hanya ngajak anak-anak saja gitu. Ya manusiawi saja, tetapi saya berbesar hati saja Pak Frans. Walaupun jauh di lubuk hati saya tuh menangis gitu. Saya benar-benar merasa, keluarga saya aja tidak percaya, bagaimana dengan orang lain gitu. Tetapi ternyata ini memang perlu pihak ketiga, seperti moto kita teamwork ya. Jadi saya minta dibantu sama sponsor saya atau upline saya untuk menjelaskan program ini secara detail gitu. Jadi ya puji Tuhan di awal saya mendapatkan kurang lebih 5 orang yang masih notabene keluarga saya, sehingga di awal pun saya mendapatkan bonus pertama itu kurang lebih 850.000 Pak Frans. Nah, ketika saya sudah mendapatkan statement bonus 850.000, saya baru ngomong kepada suami bahwa saya mengikuti program seperti ini gitu. Nah, suami saya bersyukurnya beliau mendukung semuanya. Bahkan ketika saya suruh antar sana sini pun oke saja gitu. Tapi dalam proses itu memang sih saya katakan tidak semuanya mulus Pak Frans. Dari jalan dari sini sampai kurang lebih jarak 4 jam ya, 4 jam sampai 5 jam itu ke Jembrane dengan tangan kosong ya. Tetap sih manusiawi aja, saya tetap merasa sebagai perempuan saya tetap mencurahkan hati dan perasaan saya dengan menangis. Yang dikatakan oleh suami saya waktu itu, sudah kalau tidak tahan jangan dilanjutkan. Saya masih bisa menafkahi kamu, katanya begitu. Cuman saya nggak mau, saya sudah nyemplung, saya nggak mau hanya basah separuh, sekalian sudah basah gitu. Saya jalankan saja prosesnya, saya nikmati saja prosesnya dengan senang hati dan penuh rasa syukur ya. Ya puji syukur sampai juga Pak Frans di sekitar di bulan Februari atau Januari ya, itu saya sampai mencapai di posisi tim agensi. Tapi waktu itu saya belum mengenal sistem Pak Frans. Saya masih bergerak sendiri aja. Jadi apapun saya masih lakukan dengan sendiri saja, karena ketika saya mencapai di tim agensi, sponsor saya pun pergi meninggalkan saya.
Seperti itu. Tapi bersyukurnya Pak Frans, saya diketemukan langsung, diperkenalkan oleh mentor saya yang sangat luar biasa dan rendah hati. Beliau walaupun masih muda, tetapi mau merangkul saya. Ya, beliau Bapak Adi Antara, Platinum Agency Indonesia. Jadi saya sampai saat ini masih tetap dibimbing dan diarahkan oleh Bapak Adi Antara. Seperti itu, sehingga seiring perjalanan waktu, tidak dalam jangka waktu yang lama, saya mencapai ke leader agensi, baru 6 bulan ya, kalau kurang lebih itu saya bisa mencapai di posisi bronze agensi. Jadi dari situ saya melihat bahwa tidak harus dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan penghasilan 5 juta. Bronze agensi waktu itu saya di awal mendapatkan penghasilan 5 juta Pak Frans. Jadi baru 6 bulan saja bergabung, 6 bulan saja mengerjakan bisnisnya, itu saya mendapatkan penghasilan 5 juta rupiah setiap bulannya. Itu yang benar-benar sangat saya syukuri Pak Frans. Begitu. Oke, baik. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya juga, Bu Made, ke Bronze Agency ini apa harus merekrut banyak orang begitu? Atau apakah Bu Made merekrut sebanyak-banyaknya sendirian atau lebih kepada membantu tim agar timnya bisa naik posisi? Seperti apa? Oke. Tentunya tidak Pak Fran ya, saya tidak mau bekerja sendiri, namanya juga teamwork ya. Saya benar-benar ingin sekali mengajak dan menginspirasi ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia ya. Jadi jangan sampai tergantung kepada suami. Boleh ya, benar. Saya katakan itu, ini pengalaman saya pribadi. Jangan tergantung pada penghasilan suami, karena bagaimanapun juga kita sebagai perempuan ibaratnya sekuci ya. Suami kita itu ibaratnya kapal besar. Ketika kapal besar terjadi apa-apa, itu hanya untuk mengantisipasi saja. Nah, jadi kita mempunyai peran yang sangat besar di situ. Gitu. Cuman walaupun kita benar-benar bisa membantu kehidupan keluarga, cuman tetap kepala rumah tangga adalah suami. Apapun itu tetap harus ada di bawah komando suami. Gitu. Nah, jadi kebetulan saya sendiri pun tim saya itu kebanyakan memang emak-emak. Memang ibu rumah tangga. Memang ibu rumah tangga, dan kalaupun mungkin saya mendapatkan beberapa cowok-cowok, dan itu adalah merupakan bonus buat saya gitu. Nah, jadi saya benar-benar merangkul ibu-ibu ya. Ayo ibu-ibu. Jadi saya ke sana ke sini benar-benar membantu mereka semuanya. Saya tidak mau bekerja sendiri. Saya ingin kebahagiaan saya adalah bila saya bisa menjadikan teman-teman saya atau membuat teman-teman saya mempunyai penghasilan sama seperti yang saya dapatkan. Apa yang saya lihat, jadi saya ingin juga mereka bisa melihat itu. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, jadi teman-teman saya atau tim saya khususnya, saya juga duplikasi itu, Pak Frans. Gitu. Oke, baik Bu Made. Sebentar, saya intip di gallery view. Ini malam ini banyakkan ibu-ibu atau banyakkan bapak-bapaknya ya? Saya lihat dari tadi yang ibu-ibu ini sudah setuju semuanya. Iya, tapi yang bapak-bapaknya ini kesemsem kayaknya. Oh, jangan kesemsem bapak-bapak, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, bagus Bu, bakar terus Bu. Ya, nah Bu Made, mungkin di akhir sesi bisa ceritakan bagaimana pengalamannya kemarin ikut jalan-jalan cruise di 2018 ya? 2018. 2018 ya. Jadi teman-teman juga tahu nih, kalau di 3i Network ini sebenarnya ada jalan-jalan gratisnya ke luar negeri. Ya, cuman berhubung lagi COVID aja nih, kita belum ada lagi tripnya. Ya. Nah, boleh diceritakan keseruan pengalamannya kemarin cruise 2018 seperti apa? Oke, baik. Ini berita gembira banget ya. Jadi saya tidak nyangka seorang ibu rumah tangga bisa jalan-jalannya ke luar negeri, ke cruise lagi. Itu benar-benar di luar dugaan saya, belum pernah saya bayangkan untuk bisa berlibur ke luar negeri gitu. Jadi makanya impian awal saya itu kan menambah 1 unit rumah yang sudah saya lunasi di awal corona ini. Itu semuanya dari bonusnya 3i. Wah, ini luar biasa Pak Frans. Penuh syukur sekali saya.
berterima kasih kepada CAR. Nah, yang kedua, bagaimana pengalaman di cruise kemarin? Itu teman-teman kalau misalkan pengen merasakan, mesti harus dikejar ya, lagi nanti setelah corona ya. Jadi tidak susah buat saya ungkapkan gitu, tapi itu benar-benar bisa dirasakan. Di mana di cruise itu saya benar-benar merasakan bukan di cruise gitu, tetapi di salah satu hotel berbintang gitu. Karena keluar dari sana ya view di cruise itu gitu. Dan satu pengalaman yang menarik gitu, itu saya benar-benar bisa dugem. Jadi kalau di kenyataan saya sudah ibu rumah tangga ya, jadi jauh banget dari dunia dugem. Tapi di sana digait sama anak-anak muda, saya benar-benar tidak tidur sampai pagi. Dan apalagi di situ itu benar-benar makan gratis dan makan sepuasnya. Satu deck itu ketika makanan sudah habis, order lagi. Datang lagi makanan. Oh, saya nggak suka ini. Datang lagi ditukar dengan makanan yang lain. Wow, luar biasa. Itu yang saya rasakan di situ, Pak Frans. Dugemnya itu nggak bikin ngantuk, nggak bikin boring, walaupun sama anak-anak muda semua ya. Jadi, wah luar biasa pokoknya. Bermain di situ. Jadi benar-benar kekeluargaannya itu kental banget. Saya nggak merasa ada beban gitu. Jadi benar-benar lepas semuanya di situ, Pak Frans. Bersyukur banget. Waduh, saya yakin nih, udah ngiler semuanya nih ya. Pengen, waduh, kapan lagi ada lagi ya. Ngomong-ngomong, kalau ibu-ibu tadi ya ngomongin cruise, ini bukan ngomongin Tom Cruise ya, ini ngomongin kapal pesiar nih. Iya. Oke, ya. Dan teman-teman semuanya, kita pasti akan ada lagi keseruan-keseruan ke luar negeri setelah COVID ya. Jadi Ya, masih pastinya. banyak waktu setahun ke depan, kejar posisi bronze, kejar posisi silver agency ya supaya bisa dapat tripnya. Oke, Bu Made, terakhir mungkin 2 menit closing statement-nya untuk teman-teman malam hari ini. Oke, baik teman-teman, sahabat 3i dimanapun berada pada malam hari ini. Jadi pesan terakhir saya, tetaplah berjuang, tetaplah ikuti proses dengan bahagia dan penuh rasa syukur ya. Karena kita tahu semuanya saat ini gejolak badai ya sedang mengguncang dunia begitu dahsyatnya. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus tetap merubah kondisi ini dengan apapun yang bisa kita lakukan dan dengan apapun yang kita miliki. Karena sedahsyat apapun badai, kalau kita bisa menyikapi dengan cara yang profesional, tentunya hasilnya pun akan berbeda. Ketika kita bersatu untuk melawan semuanya ini, saya yakin semuanya akan berubah, semuanya akan sesuai dengan harapan kita tanpa menunggu badai itu berlalu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Ibu Susi mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Bu Susi atas semangatnya ya. Ini jadi ingat Susi Menteri ini. Jangan ditenggelamkan tapi Pak. Enggak. Oke, sampai ketemu lagi Bu Susi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Iya. Naik posisi terus. Baik. Oke. Ya. Oke, baik. Amin Ya. Pak Frans, amin. Ya, baik. Terima kasih. Dan teman-teman semuanya, tadi kita sudah dengar ya semangat dari Ibu Susi ya, dan saya yakin ya yang ibu-ibu pasti udah kebakar nih. Nah, kalau ibu-ibunya aja kebakar, wah, bapak-bapaknya nih udah nggak usah ditanya nih. Udah siram-siram air nih karena udah kebakaran banget gitu ya. Pengen juga kan supaya bisa dapat trip seperti Ibu Susi ya. Dan tentunya bukan hanya masalah tripnya saja ya, tapi bagaimana bisa membangun karir di bisnis 3i Networks bahkan sampai ke posisi crown agency nantinya. Dan kita akan masuk ke testimoni yang kedua teman-teman semuanya ya. Tadi sudah hot banget ya. Sekarang kita bikin lebih hot lagi ya. Oke. Nah, kita akan lihat profil pembicara kita yang kedua berikut ini. Ya, kita akan sama masih di Bali juga ya.
Tapi kali ini kalau tadi seorang ibu rumah tangga, kali ini versi yang bapak-bapaknya biar seimbang ya. Bapak-bapak udah grogi nih dari tadi nih ya. Waduh, nih udah dibakar habis ya. Oke, dan kali ini latar belakang dari pembicara kita yang kedua adalah seorang PNS ya, seorang guru SD yang sudah berkiprah 10 tahun dan masih aktif sampai sekarang pastinya, dan bergabung di 3i bulan Februari 2015 ya, dan saat ini sudah mencapai posisi Gold Agency. Tentu banyak pengalaman yang bisa dibagikan, dan langsung saja kita panggil Bapak I Gede Gunaharta. Selamat malam Pak Gede. Oke, selamat malam Pak Frans. Salam hebat luar biasa ya. Dahsyat Ya. sekali nih. Ya, saya salut sekali nih dengan Bu Susi tadi. Tepuk lo buat Ibu Susi ya. Lalu Bu Susi juga partner bisnis saya di Bali, Pak. Ya, sangat menginspirasi juga ya. Ya, Oke. baiklah Pak Frans. Apa kabar nih? Sehat selalu ya? Sehat selalu Pak Gede. Ya, Dan amin. saya lihat kalau Pak Gede tampil ini selalu rapi begitu ya, luar biasa. Ya. Seperti Amin, di ya. acara seminar-seminar di Iya, panggung. betul. Oke. Kita anggap nih, kita ada di depan panggung nih Pak Frans dengan Yes. ratusan peserta nih ya. Sekarang hampir Sudah 500 orang ya. Betul. Ya. Wow, luar biasa sekali semangatnya. Tepuk tangan lu buat teman-teman semuanya. 500 orang hadir berkumpul di Zoom kali ini. Wow, keren sekali. Dari mana Betul. saja nih? Wow, Banyak dahsyat Pak. sekali. Ada Ya, dari berbagai kota pastinya. di berbagai kota ya Pak Frans ya. Bahkan Betul. ada di luar negeri juga yang saya lihat tadi Pak Frans. Betul, betul. Dan tentunya bagaimana acara ini menjadi semakin dahsyat agar 500 partisipan ini nantinya bisa menjadi 500 crown agensi nantinya, Pak. Oh, amin. Wow. Amin ya. Ayo, Iya. siapa yang mau titik crown di chat di kolom komen ya. Saya mau crown ya, pasti Iya. crown. Oke. Pak Gede mungkin bisa cerita sedikit ke belakang, kita flashback. Ya, banyak yang belum tahu nih Pak Gede awalnya dulu sebelum 3i katanya PNS guru SD sudah 10 tahun. Bisa diceritakan sedikit bagaimana pengalamannya mungkin Ya. saat dulu? Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Frans ya. Saya sapa dulu nih sahabat-sahabat 3i Network di seluruh Indonesia dan bahkan ada di luar negeri. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selalu berbahagia tentunya. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, krisis, intinya Pak Ibu harus tetap semangat ya. Jangan kita terlena ya dengan krisis ini. Harus mau berubah. Oke Pak Frans, saya cerita sedikit ya. Saya sudah PNS 10 tahun yang lalu, tepat tahun 2010. Nah, di sini waktu itu saya tamatan D2, Pak. Ya, jadi belum sarjana, itu tamat D2. Jadi saya hanya baru golongan kecil. Golongan 2B kurang lebih ya. Golongan 2B namanya, dengan penghasilan kurang lebih waktu itu 1,6 juta. Nah, jadi di situ gara-gara saya ingin banyak ya, punya impian, punya keinginan. Jadi kalau mengenalkan gaji segitu Pak Ibu, teman-teman ya, gaji gurunya nggak cukup untuk mewujudkan impian. Apalagi saya di sini orangnya termasuk konsumtif ya, masuk boros gitu kan, ada merek HP baru pengen beli gitu kan, ada merek motor baru pengen beli. Jadinya gaji itu habis untuk cicilan seperti itu ya. Jadi dapat gaji tanggal 1 ya, tanggal 15 udah sekarat seperti itu. Jadi sangat ingin mempunyai perubahan hidup. Ya, waktu itu tidak hanya jadi guru ya. Sore hari juga saya berusaha ngambil pekerjaan sampingan untuk nambah penghasilan sebagai seorang guru pramuka, guru les juga, dan saya pernah juga bisnis online, jual pulsa, jual baju dan lain sebagainya. Nah, di pramuka lah saya kenal dengan mentor saya Pak Frans. Di pramuka itu saya kenal dengan Bapak Budi Santoso, hari ini sebagai Silver Agensi. Beliau adalah leader saya yang mereferensikan, yang mempresentasikan bisnis ini 5,5 tahun yang lalu, tepat bulan Februari tahun 2010. Seperti itu Pak Frans. Oke. Nah, ketika Pak Gede pertama kali dikenalkan 3i, apa yang dilihat? Apakah melihat, wah peluang bagus nih, atau wah saya belum pernah punya insurance investment, nah ini kesempatan saya.
Nah, apa kesan pertamanya bagaimana? Ya, baiklah Pak Frans. Nah, waktu itu sih ditawarkan ada saya lihat asuransinya seperti itu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya sebagai PNS itu sudah ini Pak Ibu ya, sudah disediakan oleh pemerintah yang namanya asuransi jiwa dari Askes, BPJS, kemudian di presentasi juga ada investasi untuk jangka panjang, dana pensiun. Nah, itu juga waktu itu saya sudah punya ya. Sebagai seorang PNS sudah punya juga dana pensiun. Jadi awalnya saya nolak Pak Pran. Ya, saya menolak presentasi itu kurang lebih 2 jaman ya. Kami berdiskusi awalnya saya nolak seperti itu. Tapi luar biasanya mentor saya Bapak Budi Santoso ini tidak patah semangat ya. Beliau mempunyai banyak cara untuk meyakinkan saya untuk ikut menjalankan bisnis ini. Nah, waktu itu eh, tepat itu di hari ulang tahun saya sebenarnya Pak Pran. Ya, tepat di hari ulang tahun saya, malam-malam saya ditelepon, ya dibilang ada rezeki nih Pak. Halo Kak Gun, ini saya ada rezeki nih, seperti itu kan. Intinya saya diundang ke kantor beliau waktu itu, saya langsung temui karena saya sangat percaya ya dengan Bapak Budi Santoso, saya hadir ke kantor beliau. Nah, dijelaskan seperti itu. Nah, di sini saya jadinya teringat ya karena dibilang sebuah rezeki. Jadi waktu itu karena pas ulang tahun saya yang ke-25 tahun pada saat itu, saya berdoa, sempat berdoa pada saat itu ingin perubahan hidup lah, ingin dapat rezeki untuk melunasi utang dan lain sebagainya. Nah, memang mungkin ini menurut saya Bapak Budi Santoso adalah uluran tangan Tuhan ya. Beliau uluran rezeki, memberikan rezeki bukan langsung uang ya, tapi dengan peluang. Nah, dijelaskanlah peluang bisnisnya. Ya, besoknya saya hadir ke kantornya, selain dijelaskan tentang produk investasi, ada asuransi juga. Saya dijelaskan peluang bisnisnya dan yang membuat saya tidak bisa nolak lagi itu Pak Pran, waktu itu diperlihatkan daftar nama. Ya, jadi teman-teman ini penting sekali ya, teman-teman harus punya ya itu sebuah daftar nama. Karena gara-gara daftar nama inilah saya gabung. Mengapa saya bisa gabung gara-gara daftar nama? Waktu itu Pak Budi Santoso memperlihatkan buku daftar nama yang di buku itu semua saya kenal Pak Ibu ya, mulai dari teman guru, teman pramuka dan lain sebagainya. Semua hampir semua saya tahu nama-namanya. Dan lebih parahnya lagi beliau memperlihatkan chat BBM. Pada saat itu masih zaman BBM ya. Saya diperlihatkan chat BBM dan janji temu kayak gitu ya. Kak Gun, ini loh hari Sabtu besok saya ada janji ketemu dengan Kak Sukerti gitu. Hari Minggu saya ketemu dengan Kak Hendra dan banyak sekali janji temunya saya diperlihatkan di chat BBM itu. Jadi di telepon juga ya, ini saya telepon kemarin bilang siap mau ketemu. Jadi saya waktu itu dimotivasi, didorong kalau saya menunda pada saat itu gabung, rencananya kan saya gabungnya bulan depannya Pak Prat, ya nggak bisa memutuskan hari itu karena jujur saya bilang gaji waktu itu masih tinggal sisa sekitar 500.000. Kalau itu saya pakein daftar 400.000, jadi saya gini ibaratnya sebulan itu ya nggak bisa makan kan kalau itu saya pakai bayar apa namanya daftar seperti itu. Tapi luar biasanya Pak Budi Santoso meyakinkan saya kalau saya menunda bulan depan, kalau nunggu gajian, bisa jadi teman-teman saya yang daftar nama beliau itu yang sudah dibuat janji oleh beliau gabung duluan, seperti itu ya. Jadi waktu itu saya merasa gimana ya, jadinya greget juga. Wah, kalau saya menunda bisa jadi dia duluan gitu kan. Tapi kalau waktu itu saya gabung hari itu, nah beliau nggak janji, waktu itu beliau nggak janji, tapi dibilang jangan kaget nanti Kak Gun ya, jangan kaget ketika mereka gabung bisa jadi saya taruh di bawahnya Pak Gun, kayak gitu. Mengapa? Karena kita hanya buka 3 jalur aja Pak Frans, ya hanya boleh buka 3 jalur teman-teman. Ketika leadernya Pak Ibu punya nasabah lebih, mitra lebih, ini bisa jadi Pak Ibu dapat lemparan seperti itu ya, karena nggak boleh buka kelompok keempat, kelima, seperti itu. Nah itulah yang terjadi ya dengan saya waktu itu saya dijelaskan seperti itu, saya melihat ini adalah sebuah peluang Pak Frans. Tidak hanya melihat ini sebagai investasi jangka panjang ataupun asuransi jiwa, tapi saya melihat ini peluang. Kalau saya ambil hari ini, saya bisa jadi bisa mengajak teman-teman saya. Kalau saya menunda bisa jadi terlambat, saya yang diajak bisa. Oke. Nah, seperti itu Pak Frans ya. Oke, terima kasih Pak Frans.
Ya, nah Pak Gede, artinya peluang ini Bapak lihat ya, dan tadi saya juga Ya, lihat di broadcastnya yang sudah dibagikan, sepertinya ada yang menarik posisinya Pak Budi. Saya lihat di broadcast Bapak melewati begitu ya Pak ya, ya, salib betul. ya. Nah, gimana ceritanya kok yang diajak bisa nyalip yang ngajak ini? Nah, mungkin Oke. biar apa namanya peserta partisipan juga ngerti nih kalau di bisnis ini ya Ya, kita bisa salip-salipan nih. Gitu. betul, betul. Gimana ceritanya Pak? Wah, keren nih Pak Frans ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sangat berterima kasih ya dengan mentor saya Pak Budi Santoso. Bukan maksudnya bagaimana ya kita nyalip di sini, karena di sini bisnisnya sangat adil Pak Frans. Walaupun mentor saya Pak Budi Santoso duluan gabung dengan saya, tapi luar biasanya bisnis ini sifatnya adil ya. Siapa yang mungkin lebih keras bekerja, yang lebih action lebih banyak, itu bisa saja menyalip seperti itu. Karena mungkin kebentur usia juga ya. Karena mentor saya melampaui 20 tahun lebih gini daripada saya ya, karena lebih energik. Waktu itu saya masih muda, apa namanya? Masih bujang ya. Jadi belum ada beban dari keluarga, anak, istri kayak gitu ya. Jadi wah, full itu pulang dari kerja, sekolah, saya nggak pulang ke rumah, Pak. Langsung bergerak, presentasi, seperti itu ya. Jadi bahkan saya pernah terkunci di sekolah kayak gitu. Ya, saya pernah terkunci di sekolah waktu itu karena ada acara malam hari. Kalau rumah saya dari tempat saya kerja itu lumayan jauh, Pak Pans. Ya, lebih dari 30 menit lah ya. Jadi nanggung kalau saya pulang seperti itu. Waktu itu saya istirahat di kantor. Nah, mungkin kayak waktu itu saya bawa mobil ya. Saya parkirlah mobil saya agak jauh dari kantor seperti itu. Nah, petugas apa namanya? Penjaga sekolah saya itu ternyata dia pulang kampung. Dia nggak tahu bahwa saya ada di dalam kantor tidur gitu ya, istirahat. Nah, waktu itulah saya sempat dikunci dan wah, sempat gini ya. Jadi hampir telat untuk datang ke pertemuan karena di sini adalah bisnisnya yang membuat saya selalu bersemangat adalah pertemuan. Dimanapun pertemuan saya kejar kayak gitu kan. Waktu itu ada pertemuan jam 7 malam. Jadi nanggung ya untuk balik lagi ke kampung. Jadi saya tidur di kantor seperti itu. Nah, itulah perjuangan. Jadi untuk datang ke pertemuan tuh saya sampai kekunci ya, nggak mau terlambat kayak gitu. Jadi ya syukurlah ada kepala sekolah saya ada bawa kunci seperti itu. Nah, itu perjuangannya. Jadi mengapa bisa disalip kayak gitu ya, bisa menyalip karena ini kan kita ada 3 jalur ya Pak Ibu ya. Jadi belum tentu kalau ada yang bilang katanya gitu kan orang yang isu-isu negatif di luaran sana, wah ini nguntungin orang yang di atas gitu kan. Ini nguntungin yang orang yang duluan join. Nah, itu sebenarnya itu bukan gini ya. Apa itu salah ya. Ini faktanya sebenarnya siapa yang lebih keras bekerja, dia yang lebih gini karena bisa jadi kalau leader kita timnya berkembang cuma 2 jalur saja kayak gitu kan, satunya masih kecil dan saya sendiri di bawahnya jalur A, B, C-nya lebih seimbang, misalnya lebih seimbang, lebih pergerakannya lebih cepat A, B, C saya, bisa jadi saya lebih duluan walaupun leader saya ini duluan gabung atau omsetnya lebih besar, tapi satu jalurnya ini masih kecil seperti itu. Jadi untuk marketing plan lebih detail, mungkin hari apa Pak Frans? Biasanya hari Kamis ya? Ya, betul. Kamis Ya, siang nanti kita akan ya, kupas. ya, lebih detailnya bagaimana sih sistemnya, keadilan marketing plan-nya nanti hari Kamis siang Bapak Ibu bisa dengarkan, bisa ikuti bagaimana sih sistem marketing plan kita yang sangat adil ini. Ya, seperti itu Pak Frans. Terima kasih. Oke, baik. Ya, dan Pak Gede, mungkin dari perjalanan panjang menuju Gold Agency, apa sih tipsnya yang teman-teman kita nih perlu lakukan? Apakah seringkali orang berpikirnya gampangnya, Pak, saya harus rekrut berapa banyak nih orang Pak supaya bisa Gold Agency begitu? Ya, ya, ya. Atau harus apakah harus apa nih home meeting begitu Ya. atau apa yang bisa teman-teman lakukan juga? Oke, siap ya. Baiklah. Makasih pertanyaannya Pak Frans ya. Nah, di sini sebenarnya kita itu kerja keras boleh ya. Kita kerja keras itu wajib. Tapi jangan lupa untuk kerja cerdas ya.
teman-teman kerja cerdas itu apa sih maksudnya? Di sini saya bukan orang hebat ya, saya bukan orang hebat untuk bisa closing banyak, saya tidak punya banyak teman juga, karena dulu saya pernah gagal juga di bisnis MLM, jadi banyak teman-teman saya skeptis ya dengan saya. Jadi yang membuat saya sebenarnya saya dapat rekrut cuma 20-an orang ya, rekrut pribadi saya cuma 20-an orang ya, tidak terlalu banyak. Nah, tapi di sini yang membuat bisa tim grup A, B, C saya ini berkembang pesat yaitu pertemuan sistem seperti itu ya, seperti yang Pak Ibu ikuti pada malam hari ini termasuk sistem yang sudah disediakan oleh 3i Lab Channel, oleh kron-kron kita, ada Frans, ada Pak Sandy, dan yang lainnya untuk membackup juga. Saya ucapkan terima kasih ya, sudah disediakan sistem seperti ini. Kalau tidak ada sistem seperti ini, mungkin pergerakan tim juga lambat seperti itu Pak Fran. Jadi intinya sistem pertemuan ini ya, wajib Pak Ibu awali dengan home meeting dulu di awal ya. Grup Pak Ibu punya 3 grup, itu wajib Pak Ibu harus punya home meeting di masing-masing grupnya Pak Ibu ya. Home meeting. Ketika tim Pak Ibu 3 grup ini home meeting sudah rutin, Pak Ibu arahkan setiap malam, kalau dulu kan setiap minggu ya ada acara besar, kita arahkan ke acara besar BOP namanya ya. Kalau sekarang apalagi sekarang rutin ya, setiap hari bahkan ya, siang malam, wah rutin luar biasa. Nih, kalau dulu saya pertemuan besar seperti yang dihadiri 500-an orang itu sebulan sekali seperti itu ya. Saya meeting, kemudian arahkan ke sistem 3 jalur nih, wajib datang ke pertemuan ya. Pak Ibu caranya ya, Pak Ibu telepon secara pribadi, jangan broadcast ya. Telepon secara pribadi, kontak langsung ya, ajak ke pertemuan, dan intinya adalah edifikasi pertemuan. Kita ini bukan sebagai motivator sebenarnya Pak Fran. Saya nggak bisa memotivasi, saya bukan motivator, tapi di sini intinya kita bekerja cerdas sebagai promotor. Promotor itu adalah kita sebagai mempromosikan setiap pertemuan, serta mempromosikan atau edifikasi juga leader atau orang-orang yang sudah membuktikan ya. Seperti hari ini siapa pembicaranya, kalau besok siapa, kita tinggal edifikasi saja buat teman-teman kita, tim-tim kita ini penasaran nih dan mau ikut datang ke pertemuan seperti itu. Ya intinya ikuti sistem saja Pak Pran. Ya saya bukan orang hebat ya, tapi bersyukurnya tim-tim saya mau ikuti sistem. Bahkan saya juga punya tim di luar Bali ya, ada di Lombok, di Makassar, di Ambon juga. Mereka sudah mau mandiri buat sistem pertemuan sendiri seperti itu ya. Jadi intinya kalau tidak ada pertemuan ya, intinya pertemuan ya, tidak ada sistem pertemuan seperti malam hari ini. Kalau sekarang pandemi kita belum maksimal untuk offline-nya, bisa online ya. Kalau tanpa itu mungkin saya pun nggak mungkin bisa jadi goal agensi ya. Itu semua berkat pertemuan. Oke, seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Dan mungkin terakhir sebelum kita akhiri sesi ini Pak Gede, apakah ada closing statement yang bisa dibagikan untuk mungkin teman-teman ada satu yang bisa dibawa pulang ya, menjadi istilahnya kata-kata emasnya. Silakan Pak. Oke, siap ya. Mohon maaf. Ya, baiklah Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Di sini saya gabung tahun 2015, tepat bulan Februari di tanggal kelahiran saya ditawarkan atau ditelepon diberikan informasi tentang bisnis ini. Ini adalah sebuah peluang rezeki buat Bapak Ibu yang belum bergabung atau yang baru mulai menjalankan bisnisnya. Ini adalah peluang rezeki Pak Ibu buat Bapak Ibu semuanya ya. Kadang-kadang rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk uang gitu ya, tapi rezeki itu saat ini adalah datang dalam bentuk peluang Pak Ibu ya. Kita memberikan sebuah rezeki ini dalam bentuk peluang yang diberikan oleh seseorang, mungkin dari leader Pak Ibu, dari pengundang Pak Ibu ya. Bersyukurlah Pak Ibu ya, leader-leader pengundang Pak Ibu adalah orang yang peduli dengan masa depan Pak Ibu ya. Mereka mengajak Pak Ibu datang ke pertemuan hari ini karena apa? Karena mereka peduli, karena sayang. Mereka ingin Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk punya asuransi dan investasi untuk masa depan seperti itu. Nah, dan rezeki besar
ya. Kadang-kadang datang itu buat ini memberikan kehidupan kita ini banyak Pak Ibu ya. Rezeki besar itu datang pada orang-orang yang memberikan kehidupan. Ya, maksudnya apa? Rezeki yang kita dapatkan yang besar itu ketika kita bisa membantu banyak orang. Ketika Pak Ibu mau mendapatkan rezeki lebih besar, Pak Ibu, ayo bantu lebih banyak orang lagi untuk mendapatkan rezeki itu juga. Ya, tidak hanya rezeki yang Pak Ibu bisa dapatkan, tapi pahala juga, seperti itu ya. Nah, kemudian Pak Ibu, saran saya, ayo bekerja bukan di atas kebutuhan ya, tapi bekerjalah di atas impian ya. Kita berjalan di atas impian, bukan berjalan di atas kebutuhan ya. Kalau Pak Ibu berjalan di atas kebutuhan, maka yang Pak Ibu dapatkan hanya untuk mencukupi kebutuhan saja. Mungkin untuk makan, minum, dan lain sebagainya ya. Tapi Pak Ibu kalau berjalan ya, semangat menjalankan bisnis ini berdasarkan impian Pak Ibu, maka impian-impian Pak Ibu satu persatu akan terwujud seperti itu ya. Nah, dalam satu saat nanti Pak Ibu menjalankan bisnis ini pasti namanya kita berproses ya, tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, dalam setiap proses jika ada yang menghina Pak Ibu itu anggap saja seperti Deddy Corbuzier bilang ya, anggap itu saja itu seperti amplas ya. Yang menggosok kita, yang buat kita semangat. Karena di awal saya juga gabung di sini, banyak yang nolak. Saya presentasi ke 30 orang, bahkan itu hanya 3 orang saja yang join gitu kan, lebih banyak yang nolak. Karena pengalaman saya pernah gagal dulu di bisnis sebelumnya. Keluarga, pacar pun nolak juga, saya tawarkan gitu ya. Ada yang menghina juga ya, tapi dalam satu proses nanti Pak Ibu melalui memulai bisnis ini, ketika ada yang menghina, meremehkan Pak Ibu, ya anggaplah mereka itu sebagai amplas yang akan menggosok kita, dan pada akhirnya kita akan mengkilap dan mereka habis tak berguna, seperti itu Pak Ibu ya. Jadi hari ini putuskan Pak Ibu ya, Pak Ibu, kesuksesan Pak Ibu berawal dari keputusan Pak Ibu. Apa yang Pak Ibu dapatkan, apa yang Anda dapatkan hari ini itu adalah hasil dari keputusan teman-teman yang lakukan 2, 3 atau 5 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, begitu pula teman-teman, apa yang Pak Ibu mau dapatkan ke depannya itu berasal dari keputusan hari ini ya. Ini akan berpengaruh Pak Ibu dengan kehidupan Pak Ibu 2, 3 atau 5 tahun ke depan ya. Jadi mari putuskan berjuang bersama kami, bergabung bersama CR3 Networks yang sangat luar biasa. Berjuanglah demi impian Pak Ibu, demi orang-orang yang kita cintai ya. Bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Oke. Nah, itu Pak Ibu. Jadi Pak Ibu, ketika Pak Ibu yakin, semangat, ya Pak Ibu saya yakin pasti bisa ya. Oke, siapa yang mau siap jadi crown agensi? Bisa angkat tangannya. Saya siap jadi crown agensi. Oke, siap Pak Ibu ya. Ya, kalau Pak Ibu siap jadi crown agensi harus siap ngambil putusan hari ini untuk berubah, untuk melakukan action ya. Saya yakin ketika saya bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Oke, sekian dari saya Pak Ibu ya. Makasih Pak Frans. Pasti crown. Oke, pasti crown ya, teman-teman semuanya dahsyat sekali ya. Jangan berjalan di atas kebutuhan, tapi berjalan di atas impian, sehingga satu persatu impian pasti akan terwujud. Wah, quote yang sangat dahsyat malam ini. Terima kasih Pak Gede dan sampai jumpa lagi. Go crown terus. Oke, pasti go crown. Oke, ya teman-teman semuanya, nggak terasa ya 1 jam kita ikuti acara 3ILC ini, dan pesannya selalu sama. Kalau Bapak Ibu mengikuti acara 3ILC hari demi hari sendirian terus, apa yang mau dicapai? Ya, sedangkan kita mengadakan acara 3ILC hari Senin sampai hari Sabtu, tujuannya adalah untuk membantu teman-teman semuanya, kita semua, tim kita semuanya, agar bisa terus bertumbuh dan berkembang ya bersama dengan 3i Networks ya. Dan tentunya perlu ilmu, perlu edukasi, perlu inspirasi, dan perlu motivasi. Dan itu semua kita dapatkan di 3ILC ini. Dan untuk itu, Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri acara ini, ada flyer untuk acara besok siang ya. Bagi Anda yang ingin mengetahui seperti apa marketing plan dari 3i Networks ya, hitung-hitungan bonusnya, bonus-bonus apa saja akan dibedah, dikupas semuanya tuntas, terutama bagi Anda yang kok bisa ya dapat bonus elit bisa 1 juta bahkan lebih ya. Kok bisa ya bonus crown agensi bisa 200-300 juta sebulan. Anda akan dapatkan semua jawaban itu pada sesi marketing plan besok ya. Kamis 12 November 2020 pukul 14.00 WIB.
dengan meeting ID yang sama di 74x8 4x31. Juga akan ada sesi testimoni sharing ya dari salah satu leader Bali juga, Platinum Agency, Bapak Ikomang Adi Antara yang merupakan fresh graduate, belum pernah kerja Bapak Ibu tapi sudah penghasilannya seperti general manager ya, puluhan juta sebulan, di atas 50-an juta sebulan. Baik, terima kasih teman-teman semua atas semangatnya. Tentunya jangan berhenti sampai di sini, take action agar kita semua bisa mencapai posisi Crown Agency. Selamat malam dan go Crown.